Tujuan utama saya bilang pemerintah itu mendirikan desa wisata itu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kalau masyarakat pemerintah mau minta itu terbalik. Barat sana nih, sebelah gunung nih, itu tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Itu orang yang mau menjabat itu tidak pernah mengamalkan Pancasila, Pak. Sila kelima itulah dia. Sila ketuhanan itu urusan kau dengan Tuhan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ini orang Indonesia, bukan orang Vietnam. Mana keadilannya? Di sini orang di barat sana gelap. Sekarang berkunjung ke area kampung di Lemukutan. Di sini ada namanya Bu, apa namanya Bu? Pale. Apa nama? Pale. Pale. Pale, manisan pale. Pale. Oh, buah pala. Buah pala. Jadi buah pala nih dijemur, dikasih gula Bu ya. Aslinya asam. Masam kelat. Masam kelat. Dan kalau dikasih gula ini jadi manis dia. Adek. Teman-teman, selain wisata alam, di sini juga ada wisata apa sih? Wisata ekowisata, ya. Ekowisata. Jadi masyarakat di sini selain menjual keindahan alam juga menjual produk lokal seperti buah pale manisan pale. Oh, pentol ikan tongkol, baru dengar saya ini ada pentol ikan tongkol. Boleh coba nih Pak? Boleh coba? Boleh coba kita nih, coba. Boleh. Coba. Oke, ini semacam pentol ya, tapi dari ikan tongkol. Ikan tongkol. Tongkol apa Bu? Tongkol hitam, tongkol putih Bu? Campur Ibu ya. hitam kan putih. Teman putih. Oh, biasa ikan tuna. Ikan tuna. Oh, gitu. tuna ya. Alhamdulillah. Tapi tuna habis. Ikan kakap ada ya Bu? Ini ikan mahal semua nih. Nah, coba. Gimana? Ikan teri Enak. Enak ya? Oke. Kata kawan tadi nyaman. Jadi abang coba loh nih ya. Nah, ini sausnya. Sausnya itu cabe campur apa nih? Cabe campur gula merah Bu ya? Cabe campur gula merah ini. Kecap, bawang putih. Ini campur gula, campur kecap sama bawang putih. Kita coba ya. Bismillah. Oh gitu. Yang tua. Macam mana Bang rasanya Bang? Tengahnya itu lumer. Dan rasa ikan itu Terasa sekali ya? terasa sekali. Sambalnya gimana Bang? Tongkol itu terasa. Sambalnya gimana? Sambal itu agak asin-asin tapi manis. Pas gitu ya? Pas gitu ya. Dan kental itu pas lah. Oh. Jadi kayak saus-saus yang kota-kota tuh kalah lah. Nah, ini apa nih? Ini namanya pale. 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 Ini pale buah pale. Jadi kalau buah pale selain tadi dijadikan manisan, ini juga dijadikan minuman. Apa itu Bu? Mari kita coba. Sedap. Nyaman.
Sedap. Tahu rasa buah pala? Tahu. Inilah dia. Sebab ini buat dari buah pala. Buah pala. Maka rasa buah pala. Takkan pula buah pala rasa buah kelapa. Biru buah pala. Nah, ini gambar buah pala yang sebenarnya ya. Nah, seperti ini. Tak dikasih gula lagi. Jadi Manis si pala ni. buah pala Bu siapa? Bu? Dikasih lah Pak. Kasih gula. Buah pala Bu siapa Bu namanya Bu? Bu Marni. Buah pala Bu Marni. Kita kalau datang ke Lemukutan langsung beli ini nih sirup pala. Namanya Bu Marni. Bu Marni. Dekat Surau, situ lah ada warung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, tadi kita sudah perjalanan dari pagi sampai siang, terus sudah sampai makan tadi di tempat Ibu siapa namanya itu? Marina. Bu Mirna ya? Bu Marni. Nah, Bu Marni itu ada buah pala lah, ada pentol ikan, ini macam-macam lah. Tongkol. Nah, kali ini ada salah satu paket dari wisata yang ada di sini yaitu snorkeling. Nah, jadi kawan-kawan yang tadi datang sama saya itu akan pergi snorkeling. Saya tidak tahu daerahnya di mana, tapi kita akan coba lihat di sana seperti apa sih snorkeling yang ada di Pulau Lemukutan ini. Nah, pasti penasaran. Ayo kita come on, langsung jalan. Oke. Cerita. Oh, bukan. Bukan. Oh, bukan. Itu meteran. Jadi kita kemana nih Bang? Merano Barat. Melano Barat. Oh, Melano Barat. Oke. Macam ada sini. Macam-macam rupa pun ada. Sini ada tandanya ya. Sana Teluk Surau, sana Melano Barat. Jadi daerah snorkeling ternyata ada di Melano Barat. Nah, sebagai sponsor utama untuk keberangkatan cerita Bang, gimana? Kenapa memilih Lemukutan sebagai destinasi wisata bersama tim di Rumah Dapuk nih? Belanja Dapuk nih. Nah. Biar Happy. biar refreshing. Refreshing. Ada setahun kerja. Tahun kerja nggak ada libur. Ada libur. Ada liburnya, tapi nggak keluar kota. Cuma capek. Capek. Ya, bangun subuh, belanja kita jalan-jalan dulu. Oh. Itu kamera kemana? Muka aku kemana? Oh iya. Ah. Ini white, tenang. Paham. Oke lah ya. Jadi saya belum tahu perjalanan ke tempat snorkeling ini berapa lama. Tapi ikuti terus perjalanan kita dan jangan bosan. Oke Bang. Ini dengan siapa Bang namanya? Tio. Iya ya. Iya. Tio sebagai apa di sini? Apa ya, tour guide, tapi tour guide-nya tuh bukan tour guide kayak yang di luar-luar. Istilahnya tuh tour guide lepas sih. Oh, tour guide lepas. Iya. Dan Abang Tio ini warga di sini juga atau gimana? Nenek saya asli sini, mama sini, cuman tinggalnya di Singkawang. Tinggal di Singkawang. Ah. Oke Bang. Kan kita kan pakai jasa Bang juga kan. Iya. Dari pagi kita berangkat sampai siang. Cuman ada yang kurang jelas di biaya nih berangkat untuk ke sini. Nah, kawan-kawan mungkin pasti ada penasaran untuk biaya berangkat tuh dari Teluk Suak sampai ke sini ini berapa dan fasilitas ini dapat apa? Dia tergantung dari paket yang kita ambil, Bang. Untuk yang abang ini kan yang diambilkan paket homestay. Jadi berhubung paket homestay itu kan tinggalnya di sekitaran rumah masyarakat. Berhubung masyarakat sekarang lagi menunaikan ibadah Lebaran Idul Adha. Jadi yang abang inapi sekarang itu penginapan. Oh, penginapan. Iya. Agak naik tinggi Iya. levelnya. Iya. Karena bonus tadi tuh ya. Iya. Bonus Idul Adha istilahnya. Alhamdulillah.
Itu berapa tuh Bang biasanya? Kalau untuk homestay, dia ada mulai dari paket A. Kalau paket A itu tanpa snorkeling, dia mulai dari 229.000. 229. Iya, tergantung promo yang kita ambil. Kadang untuk weekday ada promo 199. Iya, Itu berapa hari? 1 hari 1 malam. Oh, 1 hari 1 malam ya? Iya. Ada yang 3 hari, 4 hari itu ada? Itu ada juga. Tinggal ditambah ya? Tinggal gitu ya? ditambah, Ada iya. diskon-diskon dikit gitu? Bang? Iya. Oke. Dan biasanya untuk pulang nih Bang, pulangnya itu biasanya dikena di pagi hari, siang hari atau sore biasanya? Kita menyesuaikan dari orang kapalnya sih. Nah, kalau memang kita berkemungkinan pulangnya siang, kita kadang pulangnya siang sekitar jam 10-an. 10-an. Kalau memang nggak ada yang dibawa, kita kan harus punya sama orang kapalnya juga. Kalau orang kapal bilang berangkat pagi ya kita mau gimana lagi. Kalau pagi kadang pulangnya sekitar jam 6 udah berangkat dari pulau. Iya. Karena mereka lebih tahu lah ya tentang cuaca gitu. Iya, ya. udah lebih tahu. Mereka pun mikir juga kalau mau mereka cuman nunggu kita doang, mereka nggak cukup sama biaya mereka. Mereka ada juga rate lain. Iya. Jadi ini kan mumpung kita lagi kondisinya ramai juga, jadi mereka mau pulang siang, berangkat siang. Menyesuaikan lah. Jadi intinya untuk transportasi itu sementara belum ada dari pihak penyedia jasa tour ya. Belum ada. Sama dengan masyarakat sekitar. Kita memang memanfaatkan masyarakat sekitar, menggunakan jasa masyarakat sekitar. Kita kan istilahnya sambil membangun juga. Semuanya dari penginapan, pemandu wisatanya, kapal, cateringnya, semua kita menggunakan masyarakat sekitar. Jadi istilahnya kita memberdayakan lah. Jadi biar sama-sama maju lah. Iya. Oke Bang, berarti ini udah mau sampai nih ya? Udah mau sampai dari kita. Berarti nggak terlalu jauh juga ya? Nggak terlalu. 5 menit, 6 menit gitu lah ya? Cuman agak jalan kaki ke sana lagi kita. Boleh. Cuman saya mau tahu nih, di snorkeling ini isinya apa sih yang paling diunggulkan gitu? Kalau untuk yang paket standar jalan kaki seperti kita ini, yang diunggulkan itu spot foto sama ikan Nemo. Oh, ikan Nemo. Iya, kalau spot foto sama ikan Nemo untuk paket yang standar seperti ini itu lumayan oke. Spesial. Kalau yang spesial kayak paketnya tuh kita menggunakan kapal atau speedboat. Oh, diantar. Iya, kita istilahnya cuma naik kapal sampai spot langsung berenang. Itu udah spotnya juga oke, untuk karangnya oke, ikan Nemonya juga oke. Jauh tapi ya dari sini ya. Lumayan. Kalau pakai speedboat sih enggak jauh. Berenang jauh Iya. gitu ya. Hati-hati. Jadi di Lemukutan tuh selain alam ada durian juga ya Pak ya. Mantap. Banyak Pak ya? Dijual tadi Pak? Jual ke ada? Oh mentah, masih mentah. Oke Pak. Sukses Pak. Jadi ternyata baru tahu saya durian mentah pun bisa dimakan. Tak tahu lah jadi kenapa. Mungkin diperam dulu kali ya, diperam dulu baru. Ada topeng monyet. Boleh juga tuh. Iya ada monyetnya. Nih induknya nih. Alright, kita sudah sampai di spot snorkeling. Cuman agak gimana ya? Dibilang berombak enggak juga, dibilang berangin enggak juga, tapi untuk yang bernyali sih lah. Untuk yang bernyali sih lah. Nah, gimana kawan-kawan mau? Masih tetap mau? Masih tetap mau ya? Masih, luar biasa. Sekarang fighting, jangan kita. Mana Bang? Lanjut ya? Tak dulu. Kebetulan kita. Tak dulu ya. Sabar. Bang Tio lagi merenung nih, dia lagi komunikasi dia. Komunikasi nyatu dengan alam gimana? Bagus nggak nih? Oke nggak nih dia bilang. Sabar. Kita lihat karena Gampang ngangkutnya Bang. ini kalau apa ya? Ya udahlah, saya tak boleh ngomong macam-macam, boy. Ngeri, boy.
Ya, pokok nikmatilah pemandangannya juga. Jadi ada yang mau disampaikan ke bini di rumah mungkin, anak di rumah? Ya, untuk anak istri saya tetap jaga kesehatan. Tetap ingat saya. Dah itu aja. Dedi, gimana? Hei, salam untuk anak bininya. Apa? Apa? Balik mic-nya tuh, balik. Salam-salam buat anak bini di rumah. Semoga sehat selalu. Jangan mikirkan papa di sini. Papa baik-baik saja. Minta doanya aja. Amin. Ya itulah budak-budak ya. Nama gak budak-budak. Udahlah. Oh, Bang Gito nih baru sampai. Udah pada sampai ke, ya Allah, lajunya luar biasa sekali. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Belum nyelam poso. belum nyelam. Poso. Pagi nyelam ya? Pagi nyelam nanti nih. Snorkeling nanti. Mudah-mudahan diberi kekuatan. Oke, guys. Beliau nih luar biasa. Betul, Beliau Bapak dengan nih. usianya yang luar biasa, tahan, mantap. Udah berapa umur usia Bapak? 70. Masya Allah. 70 ya, masih kuat untuk traveling model-model gini. Insya Allah. Masya Allah. Semangat. Amin. Amin. Ya, akhirnya kita udah sampai di tempat spot snorkeling di Pulau Lemukutan. Jadi seperti inilah pemandangan snorkelingnya, dan kata Bang Tio tadi ada pemandangan ikan Nemo yang warnanya oranye putih. Nah, di situ plusnya atau disitulah spesialnya untuk Pulau Lemukutan yang untuk paket standar ya. Kalau untuk paket spesial kita bakal naik lagi pakai speed, dan itu ada spotnya lagi yang lebih khusus, yang terumbu karangnya mungkin lebih indah, lebih berwarna-warni. Jadi kita sementara ngambil paket standar dulu lah ya. Dan saya nggak berani ke sana karena badan kurang fit, jadi saya nggak ikutan snorkeling dengan kawan-kawan. Jadi ikuti terus video ini, kita akan keliling-keliling lagi dan mencari tahu ada apa aja di Pulau Lemukutan. Oke? Ya, gimana kawan-kawan? Seru? Akhirnya keruh ya? Ya, besok pagi saja kita coba lagi ya. Ikan Nemonya. Nggak temu? Nemo kasih Ikan cepat, ikan gabus? ikan cepat ada. Lebih cepat lebih bagus. Gimana Bang? Jadi inilah ya, kondisi alam belum mendukung lah ya hari ini ya. Kurang mendukung cuaca ya. Jadi kita alihkan ke main kano ya Bang ya, biar kawan-kawan. Besok pagi cuacanya bagus. Amin. Oke, buat kawan-kawan yang bertanya belanja dapo itu apa? Belanja dapo itu adalah sebuah jasa untuk mengantar bahan pokok ya, bahan pokok ke rumah. Jadi kalian tidak perlu lagi belanja-belanja untuk datang ke pasar tradisional, dan harga pun nah benar sudah di packing juga, jadi higienis, aman, dan jangan khawatir, pasti mereka akan memilihkan bahan-bahan pokok yang terbaik. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Ya, setuju. Oke, jadi tadi begitulah pengakuan kawan-kawan ya. Jadi memang saya saja udah melihat dari jauh tuh memang cuaca tuh kurang mendukung gitu kan, banyak angin. Saya juga nggak jadi nerbangin drone. Terus air terlalu keruh karena ombak ya. Jadi semoga besok ada cuaca yang mendukung kita lah ya, ada perubahan cuaca. Jadi kita bisa snorkeling lagi. Nah sekarang untuk penggantinya kita akan bermain kano. Bang ini ya. Bang ngomong halo bentar, Bang kan selebgram nih. Abang kan selebgram nih, ngomong cerita loh. Gimana pengalaman Abang nih di sini nih, di Lemukutan nih? Ini channel apa nih Bang? Hah? Channel apa nih? Channel suku-suku ya? Oke, kepada penonton channel Suku-Suka, saya Celele dan saya merasa bahagia sekali di sini karena saya dan kawan-kawan dari Donat Embul Pontianak juga disupport oleh salah satu tim outbound yaitu Amazing Singkawang. Jadi buat kawan-kawan yang pengen seru-seruan di sini, pengen seru-seruan di Pulau Lemukutan, silakan hubungi Amazing Singkawang. Saya ngomong teriak-teriak karena ada dangdut gak di sebelah ini. Jadi memang harus ada effort. Gini lah nyari duit, sini bantu kawan. Oke? Assalamualaikum, mantap, sukses terus. Asilole. Nah, Bang.
Oke, kita kembali ke penginapan ya. Siap-siap untuk pakai ini kan kanonya. Nah, aduh, seru nih. Kalau menurut beliau nih, Lumukutan dulu ada dua versi. Versi pertama kalau yang surat dari raja dulu tahun 1813 tuh nama aslinya tuh Mukutan. Kalau sejarah orang tempatan, Mukutan tuh asalnya dari beras yang Banyak mukutnya. ada antahnya kalau kita. Kalau kita Pontianak mungkin antah gitu ya. Tapi kalau kita bahasa Sambas nih Mukutan. Itu bahasanya. Cuman timbulnya ujung le tuh itu asalnya menurut cerita legendanya itu dari putri Cina yang Bernama Lai Muktan. yang bernama Lai Muktan. Jadi le-nya itu berasal dari Lai Muktan yang kapalnya pecah ya Pak ya? Nggak, pecah di Pulau Mukutan nih. Pecah di Tanjung Wangkang. Wangkang itu sendiri kalau bahasa Cinanya itu kapal besar. Kapal besar yang pecah di daerah Lumukutan ini. Jadi namanya Tanjung Wangkang. Jadi itulah sedikit anak kali Pak ya sejarahnya kali kan, historinya tadi kan. Mengenai mana ke yang betul untuk tapi kalau Mukutannya sendiri itu 1813 ya Pak ya? 1813 dari surat tanahnya masih ada. Mukutan. Kalau le-nya mungkin terpengaruh tadi oleh Lai Muktan itu kali. Kemarin kan kita pernah Pak, kan jadi dari dinas perikanan itu kan mau membuang patung. Patung seolah-olah itu putri Cina. Mau dibuang Pak patung di tengah laut tuh. Wah dia. Jadi dibikin kayak miniatur di dalam air. Cuman kita itu karena di embel-embelnya itu masukkan bisa kurpautkan dengan namanya Pulau Lumukutan. Iya. Seolah-olah Pulau Lumukutan ini Cina yang nemukan, kita tidak setuju. Jadi patung itu tidak jadi dibuang lah. Tidak jadi dibuang. Tidak setuju kita. Tadi kalau dia mau buang patung, buang jak gitu, tidak ada yang menyangkut pautkan namanya Pulau Lumukutan. Tidak masalah. Tidak masalah.
yang namanya kita kan kearifan lokal, masakan Cina jadi seolah-olah kita numpang dengan Cina. Saya setuju. Oh iya, Saya setuju. Memang seharusnya begitulah gitu. Berarti kan seolah-olah kan Cina dulu yang dapat pulau ini daripada kita. Iya, betul. Sedangkan kita surat dari rajanya dari 1813. 1813 itu kemarin tuh saya jualkan kawan tanah tuh. Iya. Nah, itu kan surat itu saya sih dah jelas tidak bisa bacanya. Karena udah Arab gondol, Pak. Iya, Arab gondol. Arab Melayu. Arab Melayu. Jadi itu dia minta izin dengan raja. Surat itu tuh. Iya. Nah, membabat hutan di Lemukutan. Itulah bunyi surat yang 1813 tuh. 1813. Di pembati itu kepemilikan bukan dia hanya itu minta izin dengan raja bahwa dia mau buka hutan, buka lahan di Pulau Lemukutan. Oh iya. Rekomendasi raja. Rekomendasi ya. Bukan untuk jadi hak milik atau bagaimana gitu ya. Hak guna pakai lah bahasanya ya. Hak guna pakai. Raja mana, Pak? Sambas, Pak. Raja Sambas. Karena dulu nih dari Sambas sampai ke Sungai Duri itu masuknya Sambas, kerajaan Sambas. Bengkayang, Sambas. Bengkayang, Singkawang, itu Sambas. Jadi pusat pemerintahannya dulu Singkawang. Setelah pemekaran tahun 9 berapa waktu itu pemekaran ini 98 enggak salah. 98 ya. 98. Jadi Singkawang jadi pemerintahan kota. Sambas balik ke Sambas. Mekar lagi Bengkayang. Nah, dulu Bengkayang di akhir 99. Akhir 99 Mekar Singkawang dari Bengkayang dari Singkawang. Berarti Melayu ya di sini ya? Kalau dibilang Melayu, kayaknya sih bukan Melayu kayak. Soalnya saya itu garis pertama keturunan saya itu India. Oh, India. Jadi itu yang datuk laki. Jadi kalau yang itunya, yang putrinya dari daerah Natuna, Pak, orang Pusukuan, orang Mentabung. Natuna memang Melayu lah. Tapi kalau itu keturunan saya. Datuk ini India ya. Dari itu. Gujarat dari dipengaruhi oleh pedagang zaman dulu ya. Tidak tahu lah pedagang ke pelarian kita tidak tahu lah. Itu yang generasi pertama. Yang jelas itu saya tidak pernah ketemu. Jadi kita generasi ketujuh ya, Pak ya. Jadi generasi pertama, kedua itu saya tidak ketemu. Jadi ketiga, keempat sampai sekarang tuh dapatlah kita cari itu garis-garis kita ya. Itu yang belah mak. Kalau belah ayah saya itu asli orang Jawa ya, Pak. Oh, Jawa. Jawa Parik kita. ya. Jadi kita ini kan bukan hanya saya aja yang keturunan yang asal-asal tuh ya. Ada lagi yang namanya Tantan tuh ada, Pak. Oh iya. Tantan berarti Sambas. Ya kayak kelihatan jari. Tantan tuh kayak kalau anak tuh ya urai-urai. Nah, apa dulu kegiatan masyarakatnya, Pak? Mayoritas nelayan. Masih diteruskan sampai sekarang? Masih. Ini hasil tangkap nelayan Pulau Lemukutan yang kita bakar sekarang. Itu kelong-kelong bagan tuh nelayan. Kelong ini bawa mana ini, Pak? Nah, jadi hasilnya itu kan ikan teri, Pak ya. Kalau masalah hasil tuh, Pak, kita tidak sempat ketemu suatu barang itu udah habis di pulau ini. Yang namanya tengkulak tuh berkeliaran. Oh gitu. Nah, dia udah datang dah ya, datang dari sambutnya. Udah tahu dah dia, Pulau Lemukutan ini banyak dapat ikan berturunan tengkulak tuh. Dari Bungkus anak tuh kan berapun. Kalau sini kan Dia langsung agak ke itu. ngagak kita ini, ngagak nelayan. Itu kan direbus, Bapak, dijemur, dikeringkan. Tapi harga gimana, Pak? Mereka bagus enggak? Bagus ya. Bagus. Alhamdulillah ya. Soalnya kita nih, ya itulah manfaatnya ada HP ya. Betul. Halo Secong, kita tanya Secong nggak betul sesuatu. Berapa ikan teri? Oh 50. Ada orang ngambil 45, apa yang enggak kita jual 45 di pulau ini? Enggak beongkos Nggak beongkos lagi. Terus adanya Lemukutan ini dijadikan pulau pariwisata. Ya. Gimana, Pak? Apakah sangat membantu atau gimana nih? Ada sisi positif yang berasa sekali nak gitu, Pak? Ya, jelas berasa. Itu kan memang wacana pemerintah itu mendirikan desa wisata itu kan memang tujuannya utamanya itu ya meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa itu. Itu tujuan pemerintah. Kalau yang namanya sisi negatif positifnya itu positif banyaknya. Kami nih kalau tidak ada kedatangan tamu susah dalam artian ini saya bakar ikan ini kan dapat duit. Nah, mengharapkan ke laut tuh nelayan tuh sekarang tuh susah cari ikan, susah. Kebun kelapa, tengok aja, cengkeh sudah berapa tahun tidak berbuah. Nah, yang namanya positif negatif tuh memang betul-betul dampaknya dari manfaatnya dari wisata ini memang besar. Besar, Pak ya.
banyak yang diuntungkan. Pertama kapal penyeberangan. Saya udah pastilah ya tempat saya itu tempat orang nginap, warung. Mak ngomong lah ya. Kalau untuk kan kita asli orang Pulau Mukutan nih, sandal selalu putus dikasih paku tuh. Enggak diganti. Enggak diganti Kak ya. Mak ngomong lah ya dikasih paku. Tapi biasa kalau orang tamu datang tuh beli 10-15 biji sekali beli itu biasa ya. Nah itu kalau untuk kelas kita lah ya. Wah masih bisa nih, masih bagus tadi dikasih paku. Kan biasa kita di kampung seperti itu ya. Seperti ya. Nah, kalau tamu mungkin kan seperti itu. Itu ya salah satunya. Ini memang betul-betul positifnya tuh memang betul-betul positif. Positif Pak ya. Makanya saya tuh boleh respons Pak. Makanya saya tuh yang namanya corona tuh saya paling benci. Itu betul-betul yang kemarin tuh yang bulan 3 tahun 2000 berapa tuh? 2019 kah? Iya. Yang pertama corona itu berapa bulan kami itu? Untung kami tidak makan batang pisang. Tidak ada sekali Pak. Apa yang ada? Nah, 2 kali lebaran, 2 kali puasa kita tidak ketemu. Itu ada nggak bantuan dari pemerintah tuh Pak? Bantuan pemerintah untuk rokok saya aja tidak cukup. 1 bulan 300.000. Rokok saya 30.000 sebungkus. Oh, macam mana lah? 10 hari ya berarti? Nah, bayangkan. Tapi untuk makan. Semua ini dana dari mana Pak? Untuk pribadi. Kalau untuk kan homestay apa segala macam itu pribadi. Ya. Jadi tidak ada sentuhan dari pemerintah. Tidak ada. Makanya saya itu kalau pernah saya suruh balik lagi itu yang namanya, saya bilang, saya ini Indonesia nih alhamdulillah Pak ya. Saya bukan omong besar. Papua yang belum saya masuk. 5 pulau besar di Indonesia ini Papua yang belum saya masuk. Saya bilang yang namanya desa wisata itu tidak ada tiket. Tidak ada tiket masuk. Tidak boleh itu pungli. Tidak boleh. Jadi tamu datang tuh datang ya. Jadi dari dinas pendapatan kemarin itu mau minta pajak, mau kerja sama minta pajak. Jadi minta anak tiket lah gitu. Minta tiket apa segala macam, minta pajak dari homestay. Saya bilang kakak tuh sekolah lagi. Saya suruh sekolah. Nah, tujuan utama saya bilang pemerintah itu mendirikan desa wisata itu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kalau masyarakat pemerintah mau minta itu terbalik. Saya bilang di Jawa itu yang namanya Gunung Kidul itu Pak, makanan dia itu aslinya itu apa tahu enggak? Tiwul. Tahu kan tiwul? Tahu. Nah, sekarang Pontianak bandara itu jalannya jelek Pak. Dari Jogja ke Gunung Kidul itu mulus. 4 biji motor di jalan gini, 4 biji motor. Berarti berapa meter jalan lebarnya? Yang namanya Gunung Kidul itu gersang. Tapi di situ dia punya wisata alam. Ada laut, ada gunung, ada apa? Bukan ada tiketnya ya? Tidak ada tiket, tidak boleh tiket kecuali kita masuk ke apa itu permainan apa segala macam tuh itu wajar. Wahana itu wajar. Tapi kalau kita masuk ke Gunung Kidul itu kena tiket habis itu. Boleh. Saya kan pernah studi banding di Gunung Merapi ya, Jogja. Jadi ada salah satu pengurus Pokdawis tuh nanya dengan pemerintah tuh. Apakah orang yang berkunjung ke Gunung Merapi itu kena ini? Dia bilang enggak, kalau kita ngasih pemerintah itu terbalik. Di sini makan pemerintah yang ngasih. Itu kasur tuh udah lama enggak diganti tuh. Boleh masukkan ke anggaran dana desa? Boleh. Bantal tuh udah bau tuh, ganti spraynya, ganti sarungnya. Bisa diajukan? Bisa diajukan. Bahkan ketua Pokdawis itu boleh digaji dengan dana desa. Kalau pemerintah mau minta pajak, sebalik. Sudah jelas. Pemerintah itu meluncing menjadi desa-desa wisata itulah tadi itu salah satunya itu untuk meningkatkan taraf hidup. Kalau nggak ada masuk dia. Nah, kalau dia mau minta dengan kita kan salah. Ya. Salah besar ya Pak. Depannya Lemukutan nih lah Pak. Apakah perlu ada bantuan pemerintah atau berharap seperti ini masyarakat bergotong royong atau gimana Pak? Harapan Bapak ke depan? Kalau harapan saya kalau untuk masyarakat bergotong royong, duit masyarakat itu tipis sekali. Memang pemerintah harus mendukung kita. Iya betul. Memang tidak bisa kalau mengharapkan masyarakat itu percuma gitu. Dewan kita pilih, gubernur kita pilih, presiden kita pilih, dia duduk dapat duit. Membutuhkan jembatan tuh kita mau pakai gotong royong tidak mampu. Masyarakat sekarang tuh untuk makan gak susah. Apa yang mikirkan yang macam-macam itu? Gotong royong lah kan gitu dia. Jadi harapan saya itu memang ada campur tangan pemerintah. Tidak bisa, kalau itu memang tidak bisa. Jangan tanggung-tanggung gitu Pak. Jangan tanggung-tanggung. Saya pernah tuh yang namanya saya kasih perampok. Kenapa saya bilang perampok? Kami itu tiap isi voucher bayar pajak jalan.
Bapak sekarang datang ke Pulau, ada enggak lampu jalan nih? Ada enggak satu? Saya bertanya. PPJ. PJU. Penerangan jalan umum. Itu bayar kita tuh, setiap isi voucher bayar. Jadi saya tanya. Nah sekarang siapa yang betul? Saya ajak duduk satu meja. Kita bayar. Kenapa saya tidak bilang kita merampok? Kita bayar, tapi kita tidak menikmati. Kalau kita tidak bayar, saya tidak pernah komplain. Ini kita bayar saya bayar. Kampung kami, saya bilang kampung kami ini kan tempat orang datang. Malulah saya sana tuh kira mati hantu. Ini tamu berjalan pakai senter di kepala. Seharusnya kan tidak ada kepala lagi senter. Udah ada lampu jalan tuh. Saya tidak minta banyak, saya bilang 2 tiang. 2 tiang 1 lampu. Tidak minta satu tiang 1 lampu. 100 meter satu ya, Pak. 100 meter satu. Ini tamu datang masih bagai mati hantu. Senter di kepala ini untung bulan terang. Listrik pemerintah ada apa sih? Listrik Tuhan. Nah, apa yang Bapak janjikan seandainya ada bantuan pemerintah yang Bapak harapkan tadi? Nah, Lemungkutan ini apa yang Bapak janjikan untuk pemerintah gitu? Seandainya itu terjadi. Saya kalau mau berjanji dengan pemerintah ini susah. Apa yang mau kita janjikan? Kita segala-galanya dibantu pemerintah ya. Jadi kita kalau mau berjanji mau kasih ikan bakar apa segala itu kan tidak mungkin. Jadi kita tidak bisa berjanji. Kita hanya berharap. Yang namanya janji itu utang. Pokoknya bisa dari pemerintah pokok untuk kesejahteraan. Nah, kesejahteraan rakyat itu harus. Makanya sesuai dengan yang namanya Pancasila tadi itu. Iya. Saya pernah ngomong ini barat ini kan baru masuk tiang listrik, belum nyala ya. Baru masuk. Ini listrik berapa tahun dah nih Pak yang masuk? Zaman Pak Harto itu tahun berapa saya tidak tahu. Yang jelas itu zaman Pak Harto udah ada listrik. Cuman di barat itu masih belum semua tersentuh. Jadi saya pernah ngaku bahwa saya ini orang barat. Barat sana nih sebelah gunung nih itu tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Saya bilang mungkin pemerintah ini tidak hafal Pancasila kali ya. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, di balik gunung itu orang Indonesia, bukan Vietnam, bukan Indonesia itu. Nah, itu seharusnya itu 1 ketuhanan yang Maha Esa, 5 keadilan sosial bagi itu hafal, terapkan. Itu tinggal berapa kilan aja udah sampai ke sana. Masa di sini terang di sana gelap macam gue? Kan kesian. Saya pernah tuh ngaku bahwa saya itu orang sana. Tapi udah alhamdulillah. Nah, sekarang baru masuk tiang. Belum nyala. Pak. Belum nyala. Oh, lama. Nah, udah berapa tahun zaman Pak Harto mati udah berapa tahun? Mungkin zamannya AMD kali Pak ya. Mungkin dah itu orang yang mau jabat tuh tidak pernah ngamalkan Pancasila Pak. Sila kelima itulah dia. Sila ketuhanan itu urusan kau dengan Tuhan. Hah? 1 ketuhanan yang Maha Esa itu urusan kau dengan Tuhan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ini orang Indonesia, bukan orang Vietnam. Mana keadilannya? Di sini terang, di barat sana gelap. Ya. Betul nggak? Alhamdulillah ikan bakar kita udah jadi. Nah, penampakannya seperti ini. Iya. Spesial buatan Pak siapa Pak? Pak Yanto. Pak Yanto nih nggak nyangke saya. Orang cerdas. Sayang apa harus ada di Lemungkutan. Beliau nih bisa. Alasannya kenapa? Hah? Harus ada orang pintar di Lemungkutan. Ya, setuju sih. Nah, kalau enggak Harus ada yang kritis. kalau enggak Lemungkutan enggak bisa berkembang lagi. Nah, saya boleh minta rokok boleh, Pak. Nah, jadi kita akan makan bersama ayam bakar buatan Pak Yanto. Ikan bakar buatan Pak Yanto yang memang katanya udah berpengalaman bakar ikan. Ada trik-triknya. Nah, 8 tahun membakar ikan tuh triknya tuh ada tadi. Tak boleh tahu semuanya, hanya saya yang boleh tahu. Kalau mau tahu datang sini dulu, tanya sama Pak Yanto. Pak ya.